Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Barul Anam, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan latar belakang transnasional krim dengan pidana khusus. Yang pertama yaitu kejahatan transnasional atau kejahatan terorganisasi transnasional. Pengertian dari kejahatan terorganisasi transnasional ini adalah sebuah kegiatan yang berencana yang dilakukan dalam lintas batas negara maupun beberapa kelompok yang tujuannya merugikan orang banyak atau mengancam keamanan nasional sebuah negara. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial baik maupun ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana transnasional atau kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa. Kejahatan terorganisasi transnasional dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama dalam bentuk barang atau perdagangan narkoba, perdagangan properti, curian, perdagangan senjata, dan kasus pemalsuan. Dan kalau yang kedua kejahatan dalam bentuk jasa, yaitu seks komersial dan perdagangan manusia. Dan yang terakhir infiltrasi bisnis dan pemerintah atau penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan korupsi. Sesuai pasal 3 ayat 2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime menerangkan bahwa untuk tujuan ayat 1 dari pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika yaitu 1 dilakukan di lebih dari satu negara, yang kedua dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan itu perencanaan, pengarahan, atau kontrol terjadi di negara lain. Jadi ada kerjasama walaupun di situ kejahatannya misalkan di Indonesia, terus dikontrol negara lain misalnya Singapura untuk pengarahan atau kontrol yang untuk perencanaannya. Yang ketiga yaitu dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara, atau dilakukan di satu negara namun memiliki akibat utama di negara lain. Untuk yang kedua saya akan menjelaskan hukum pidana khusus. Apa itu hukum pidana khusus? Yaitu sebuah hukum yang dimana pada umumnya ketentuannya yang diatur KUHP atau juga dapat dikatakan sebagai penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk aturan serta lembaga yang berwenang mengadilinya. Hukum pidana khusus ini undang-undangnya di luar KUHP dan terbuat khusus, seperti misalkan kejahatan tindak pidana korupsi. Situ yang lembaganya dibuatnya lembaga yaitu seperti contoh KPK gitu. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus merupakan segala peraturan hukum pidana baik pidana materialnya maupun pidana formilnya yang diatur secara khusus oleh undang-undangnya sendiri di luar KUHP yang seperti saya jelaskan tadi. Hukum pidana khusus juga merupakan sebuah hukum pidana yang diberlakukan terhadap orang-orang tertentu atau orang-orang khusus, dan diberlakukannya juga aturan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan tersebut biasanya perbuatan yang termasuk ke dalam golongan kejahatan luar biasa seperti kejahatan transnasional. Untuk hubungan hukum pidana khusus dengan kejahatan transnasional yaitu
hubungan antara hukum pidana khusus dengan yang transnasional ini memiliki sebuah hubungan latar belakang yang sangat erat atau hubungan latar belakangnya yang saling berkaitan satu sama lain. Hampir semua tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan transnasional merupakan sebuah tindak pidana khusus juga. Itu dikarenakan aturan mengenai tindak pidana yang termasuk ke dalam golongan tindak pidana transnasional crime merupakan sebuah tindak pidana yang digolongkan ke dalam extraordinary crime dan aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Tindak pidana tersebut diatur secara khusus baik dari sisi pidana materinya maupun pidana formilnya di dalam undang-undangnya sendiri di luar KUHP. Contohnya yaitu tindak pidana korupsi yang seperti saya katakan tadi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan latar belakang antara kejahatan transnasional crime dengan hukum pidana khusus, yaitu keduanya sama-sama mengatur terkait dengan tindak pidana yang digolongkan ke dalam extraordinary crime. Yang kedua, sama-sama diatur secara khusus oleh undang-undangnya sendiri di luar KUHP. Untuk money laundering sebagai kejahatan transnasional dan sebagai tindak pidana khusus. Menurut Convention Against Transnational Organized Crime, kejahatan pencucian uang money laundering merupakan salah satu bentuk transnasional organisasi crime yang dimana di samping korupsi, penyelundupan, organisasi asing, migran, atau perdagangan wanita, anak-anak sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisasi, money laundering tidak hanya merupakan tanggung jawab negara-negara, tetapi merupakan kewajiban seluruh negara yang dapat diwujudkan dalam kerjasama regional ataupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral. Dunia internasional juga dapat melarang kejahatan yang berhubungan pencucian uang. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah konvensi internasional tentang pencucian uang. Yang bisa disebut dengan The Vienna Convention, disebut juga UN Drugs Convention 1998, yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang hubungannya dengan narkotika dan money laundering. Karena money laundering merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak yang negatif yang sangat luar biasa, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat. Sebagai konsekuensinya yang timbul berupa yaitu: 1. Money laundering memungkinkan para penjual atau pengedar narkoba, para penyelundupan, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengorbanan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba. Yang kedua yaitu kegiatan money laundering mempunyai potensi merongrong keuangan masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkatkan bersama dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. Selanjutnya, money laundering juga dapat mengurangi
pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mudahnya uang masuk ke negara-negara maju telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Money laundry atau pencucian uang ini merupakan sebuah tindak pidana khusus yang dikarenakan aturan-aturan terkait pidana materinya dan pidana formilnya itu telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal-hal yang menjadi money laundry menjadi sebuah tindak pidana khusus yaitu dikarenakan adanya sebuah aturan khusus di dalam undang-undang tersebut, yaitu antara lain satu, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan adalah sebagai instansi yang independen untuk menganalisis tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, penyedia jasa keuangan PJK, pejabat serta pegawai yang mempunyai kewajiban melapor transaksi keuangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang untuk selanjutnya, pemblokiran harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana oleh PJK atau pemerintah, penyidik, penuntut umum atau hakim, undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Terus, beban pembuktian terbalik bagi terdakwa. Pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa, harta kekayaan terdakwa yang telah disita dan terdakwa kemudian meninggal dunia sebelum putusan hakim dapat dirampas untuk negara. Kewajiban merahasiakan identitas pelapor bagi penyidik, penuntut umum atau hakim, korporasi dapat dijatuhi pidana. Korupsi sebagai kejahatan transnasional sebagai tindak pidana khusus. Korupsi sebagai kejahatan transnasional dan sebagai tindak pidana khusus. Korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional secara tegas telah dirumuskan dalam United Nations Convention Against Corruption 2003. Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption 2003, korupsi dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan internasional yang bersifat transnasional, yaitu dikarenakan akibat korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan menggoyahkan rasa kemanusiaan internasional. Selain itu, korupsi juga dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan transnasional di dalam rumusan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime di Palermo tahun 2000. Di dalam konvensi tersebut, korupsi dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan transnasional dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang tidak saja menimbulkan dampak secara nasional, tetapi berdampak transnasional karena korupsi selama ini. Saya lanjutkan. Selain itu, korupsi juga dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan transnasional dalam rumusan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime di Palermo tahun 2000. Di dalamnya konvensi tersebut, korupsi dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana kejahatan transnasional dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang tidak saja menimbulkan dampak secara nasional tetapi berdampak transnasional karena korupsi selama ini diidentifikasikan sebagai kejahatan asal yang berkaitan erat dengan money laundry atau pencucian uang.
tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana khusus dikarenakan eh, aturan hukum pidana yang mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi, baik dalam segi pidana material, segi pidana materialnya maupun pidana formilnya, yang dimana di sini diatur secara khusus di luar KUHP, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun tidak semua aturan yang ada di dalam KUHP ini menjadi tidak berlaku dalam adanya undang-undang yang mengatur secara khusus, tetapi tindak pidana korupsi tersebut hanya saja beberapa aturan yang sebelumnya sudah diatur atau belum diatur dalam KUHP, kemudian hal tersebut diatur kembali dalam Undang-Undang Tipikor, maka aturannya yang ada dalam KUHP tersebut dikesampingkan. Dalam hal ini menganut asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum. Beberapa bentuk aturan yang khusus dalam tindak pidana korupsi sehingga menjadikan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana khusus, yaitu 1. Korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, pasal 1. Yang kedua, KPK berwenang melakukan penyelidikan. Jadi di sini untuk tindak pidana korupsi itu yang berwenang untuk melakukan penyelidikan yaitu KPK. Terus yang ketiga, adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini unik ya, jadi terdakwa itu bisa membuktikan sendiri bahwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, yaitu adanya pembuktian terbalik itu. Terus yang keempat, pengadilannya khusus, hanya dapat diadili di pengadilan tindak pidana korupsi. Dan untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang atau pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna menyelesaikan secepatnya, yaitu yang diatur di pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung, pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adanya pidana tambahan pasal 18, yaitu berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk satu yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana, di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Dan D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak ketentuan atau penghapusan atau sebagaimana keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.